Sekarang Bapak Sia, lain Bapak Amin, Bapak Sia menista agama, berbuat kemusyrikan Islam, mengingat-ingat agama, berbuat kemusyrikan, Sia kurang terlambat. Begitu wayang disinggung, Sia ngambek, buru-buru saja. Menghina agama, berbuat kemusyrikan, saudara. Apakah agama lebih rendah daripada wayang? Anda Muslim, kalau Anda betul-betul Anda Muslim, lawan. Habis nonton video barusan, mungkin kalian langsung mengambil kesimpulan, ya ini karena mereka sekarang udah lagi nggak cair dana hibahnya, karena dana hibahnya disunat oleh Kang Deddy Mulyadi, kan begitu. Tetapi tahu nggak kalian, ternyata di sana bukan hanya sekedar itu, tetapi ada manuver-manuver politik, rencana-rencana jahat yang sedang mereka bangun. Yuk coba kita akan sama-sama analisis ke fenomena-fenomena serangan-serangan terhadap Kang Deddy Mulyadi itu bukan tanpa grand design, tetapi memang di sana ada grand design, ada yang sedang mengatur, di sana ada manuver-manuver politiknya. Kira-kira apakah itu? Oke, nanti akan kita kaitkan dengan fenomena-fenomena yang terjadi belakangan ini terhadap Kang Deddy Mulyadi. Nah, manuver-manuver politik ini ataupun strategi-strategi politik ini saya dapatkan penjabarannya lebih terperinci dari referensi salah satu buku yang pernah saya baca, yaitu The Art of War ataupun Seni dalam Berperang karangan Sun Tzu, begitu loh ya. Nah, di dalam buku itu, di dalam salah satu buku itu tercatat yaitu bahwasanya ada satu prinsip mengetahui musuh dan diri sendiri. Mereka mencoba memahami kelemahan musuh, oke? Sambil memperkuat posisi kelompoknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada prinsip perang tidak langsung. Alih-alih melawan langsung, mereka menggunakan taktik seperti mengalihkan perhatian publik atau mempolitisasi kasus. Nah, dari dua paragraf buku ini saya mengambil satu kesimpulan bahwasanya memang kejadian-kejadian, fenomena-fenomena yang menyerang Kang Deddy Mulyadi belakangan ini adalah by design ataupun ada grand design-nya. Jadi di sini jatuhnya adalah manuver-manuver politik. Kenapa itu dilakukan? Ini adalah bentuk satu pertahanan diri karena sekarang sudah mulai terendus oleh Jaksa Agung, oleh KPK, tindakan-tindakan korup di eranya Ridwan Kamil. Salah satunya adalah orang kepercayaan Ridwan Kamil sekarang sudah ditersangkakan dengan kerugian negaranya, korupsinya sampai dengan berapa ya, 85 miliar apa 8,5 miliar begitu loh ya. Nah, ini juga orang kepercayaannya Ridwan Kamil juga kemarin dalam Pilgub DKI dia menjadi tim suksesnya Ridwan Kamil. Nah, orang-orang ini sudah mulai tertangkap, bahkan sudah ditersangkakan. Nah, maka ini menjadi semacam alert ataupun warning, peringatan buat mereka yang mungkin sekarang masih diintai oleh KPK, oleh Jaksa Agung. Maka mereka melakukan manuver politik. Mereka sedang membangun strategi. Strategi yang sedang mereka bangun, kalau dari referensi buku yang saya baca itu tadi, itu adalah dengan cara mereka itu berupaya memahami kelemahan diri dan kelemahan musuh. Nah, musuh ini mereka anggap adalah katakan Jaksa Agung dan KPK. Mereka harus mulai memahami kelemahan Jaksa Agung dan KPK dan memahami kelemahan dirinya. Maka mereka mengambil satu kesimpulan, KPK dan Jaksa Agung ini bisa salah satunya dilemahkan dengan memperkuat kelompoknya. Artinya orang-orang yang potensi nantinya akan dijadikan tersangka ataupun sedang diintai oleh Jaksa Agung dan KPK, mereka sedang mulai dikumpulkan. Mereka akan membuat satu gerakan-gerakan, satu movement, yang mana harapannya masuk ke paragraf kedua,
di buku itu yang menyatakan bahwasannya mereka akan melakukan perang secara tidak langsung. Dengan cara apa? Nanti mempolitisasi kasus, ya kan? Ataupun membelokkan opini, ya kan? Maka strategi yang dibangun adalah nanti itu apa? Membelokkan opini. Dengan jalan apa? Menjatuhkan dulu Kang Deddy Mulyadi dengan selalu diserang. Selalu diserang dengan cara ini harapannya mereka bisa menggayat musuh, menggayat sesama mereka, ya kan? Untuk sama-sama menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi, karena biang keroknya ini kan Kang Deddy Mulyadi, ya kan, begitu loh. Nah, maka mereka mengumpulkan kelompoknya mereka. Nah, harapannya nanti itu adalah di puncaknya itu apa? Mempolitisasi kasus. Maksud mempolitisasi kasus itu begini. Jadi, nanti akan dibuatlah narasi-narasi bahwasanya misalkan ada pengintaian dari Jaksa Agung dan KPK atau penegak hukum terhadap orang-orang yang disinyalir menerima aliran dana korupsi ini, bilang nanti mereka, wah mereka sedang mempolitisasi, sedang mengkriminalisasi ulama, misalkan begitu. Wah, ini aparatnya sudah lagi tidak independen. Ini ada kaitannya dengan politik. Jadi dipolitisasi, dikaitkan dengan politik begitu loh. Sehingga penegakan hukum yang sesungguhnya menjadi kabur. Nah, fenomena sekarang kita kaitkan dengan fenomenanya coba. Mereka sudah mulai mengumpulkan orang-orang yang diduga sama-sama sedang diintai oleh KPK dan Jaksa Agung ini. Mereka sudah mulai dikumpulkan membangun satu kekuatan. Contoh, nih si Ono Surono, dia sekarang sudah mulai merapat ke pesantren-pesantren, menggalang kekuatan. Ya. Jadi ada kerja gubernur 5 tahun, ada juga kerja tahunan kan gitu. Nah, sehingga ini perjuangan kita semua. Ya kan? Siap. Masih banyak Pak Ketua, Pak Ono, Wakil Ketua DPRD yang hadir pada kesempatan ini. Ini ada momen penting bagi kami, bagi Pondok Pesantren Jawa Barat, karena pada saat ini kami seperti anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Ya kan? Kemudian yang kedua, wartawan, mereka juga sedang juga membangun satu kekuatan, yaitu dari wartawan, karena wartawan juga salah satu korban yang disunat dananya gitu loh. Jadi dicarilah orang-orang yang memang merasa dirugikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Makanya nggak heran nih ada sekelompok wartawan di Jawa Barat memboikot Kang Deddy Mulyadi begitu loh ya. Nah, itu fenomena-fenomenanya coba kamu perhatikan begitu loh. Kemudian itu tadi serangan-serangan terhadap para kiai, terhadap Kang Deddy Mulyadi dengan tuduhan ini dan itu. Nah, berarti kalau kita baca, ya kan, ini sesuai dengan buku itu tadi, referensi buku yang saya baca. Memang ini adalah sengaja mereka sedang menggalang kekuatan. Kenapa? Karena mereka panik. Karena mereka panik. Sekarang mereka tuh sedang dalam radar dari Jaksa Agung ataupun dari KPK, ya kan? Mereka sudah mulai panik, maka mereka membentuk satu kekuatan, begitu loh. Nah, sekarang tugas kalian, netizen Indonesia, artinya apa? Kalau kalian sudah memahami strategi apa, manuver apa yang sedang mereka bangun dengan menonton video ini, akhirnya kalian menjadi tahu ya arah strateginya kemana, manuver politiknya kemana, kalian udah tahu. Maka salah satunya yang harus kalian gugurkan di sini adalah itu tadi, membelokkan opini, begitu loh. Kita ingat betul nih waktu kejadiannya di 212, itu benar-benar kalau opini masyarakat sudah bisa dibelokkan, orang sudah tidak lagi mikirin tentang yang esensialnya. Tapi yang dibikin akhirnya mereka seakan-akan sedang membela agama, misalkan begitu, turun ke Monas, ya kan, teriak-teriak takbir begitu, seakan-akan sedang memperjuangkan agama, padahal di situ ada kepentingan politiknya. Nah, padahal ini yang esensi ini kepentingan politiknya kan, tetapi belok, seakan-akan jadi bela agama. Nah, ini juga sama. Nanti itu akan dibelokkan nih opini rakyat itu dari situ tuh. Maka digayatlah ini tokoh-tokoh agama, wartawan dan lain sebagainya, tokoh-tokoh pesantren. Nanti harapan mereka, opini rakyat tidak lagi kepada yang esensial, yaitu apa? Mengambil kembali duitnya ataupun menangkap orang-orang yang kemarin digelontorin dana-dana hibah ini oleh Ridwan Kamil, begitu loh ya. Nah, kalau ini sudah dibelokkan, maka Jaksa Agung dan KPK bisa aja melempem dengan kekuatan massa ini. Nah, jadi tugas kalian adalah berusaha menjadi cerdas agar apa? Tidak terbelokkan opininya. Begitu loh ya. Kira-kira demikianlah analisis kita
kali ini. Semoga ini bermanfaat dan tetap support Kang Deddy Mulyadi, karena Kang Deddy Mulyadi semakin hari akan terus ujiannya akan semakin besar, serangannya akan semakin dahsyat. Terima kasih karena sudah menyimak, semoga bermanfaat.